Puji Tuhan, Shalom semuanya, Bapak Ibu yang luar biasa, baik di Zoom maupun di YouTube. Senang sekali kita di awal tahun ini boleh ketemu lagi ya. Pagi hari ini di Australia dan mungkin di Amerika sedang tanggal 13 ya. Dimanapun kita ada, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube, saya berharap dan berdoa kita bisa nangkap kebenaran firman Tuhan. Kalau boleh saya mengajak kita satu kali lagi, kita berdoa sama-sama ya. Bapak kami mengucap syukur buat kesempatan saat ini. Hati kami terbuka bagi setiap kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar seperti bejana yang kosong, yang siap untuk boleh menerima segala yang baik yang dari surga. Kami terbuka Tuhan dan segala kemuliaan kami kembalikan lagi nanti pada akhirnya. Hanya untuk Tuhan dan selama-lamanya bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara semuanya. Hari ini kita akan mengambil dari satu ayat emas bacaan kita dalam Yehezkiel pasal yang ke-47 dan mungkin ayat ini cukup panjang dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Tapi semakin saudara akan membaca ayat-ayat ini, saudara akan menemukan bahwa ayat ini merupakan ayat yang luar biasa. Melatar belakangi sebelumnya dari Yeskiel pasal 47, ini merupakan salah satu vision atau penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Yeskiel. Saudara, salah satu cara Tuhan berbicara pada zaman perjanjian lama adalah melalui nabi-nabi, yaitu melalui vision. Jadi selain Tuhan berbicara secara langsung audible, cara lain yang Tuhan sering pakai untuk menyampaikan isi hatinya adalah melalui penglihatan-penglihatan. Dan dalam Yeskiel pasal 47, kalau kita melihat tentang penglihatan ini, satu kali Yeskiel melihat sebuah vision tentang air yang keluar dari bait suci. Kita akan membaca part by part ya, bagian demi bagian. Saya akan membaca dulu mengajak dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1.000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1.000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1.000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1.000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Amin. Saudara, indahnya sebuah perumpamaan, indahnya sebuah penglihatan, itu adalah begini, saudara. Dia bisa mempunyai arti yang begitu dalam, yang bukan hanya berbicara untuk konteks pada saat itu. Saya percaya bahwa perumpamaan analogi yang digambarkan dalam penglihatan Yeskiel pasti dong konotasinya adalah berhubungan dengan background sejarah pada masa itu. Tetapi keindahan dari sebuah penglihatan seperti ini, dia juga bisa menjadi sebuah analogi untuk bisa memberikan gambaran dan pengajaran buat kita bahkan pada zaman masa sekarang.
Contohnya misalnya ketika Yesus mengajari tentang perumpamaan penabur menabur benih di ladang, saya percaya bukan hanya bisa dipakai pada konteks pada zaman Yesus, tapi pada zaman hari ini perumpamaan itu bisa berbicara banyak hal. Perumpamaan itu bisa menjadi contoh bagi banyak arti yang bisa diaplikasikan hari ini. Demikian juga dengan cerita air yang keluar dari bait suci. Kalau saudara baca makin ke ayat-ayat berikutnya, amazing sekali. Singkatnya, ada air yang keluar dari bait suci. Semua apa yang ada di Alkitab tidak ada yang kebetulan. Kalau diceritakan air itu menghadap dari bait suci yang menghadap ke timur, semua itu ada maknanya. Lalu singkat cerita, air ini membual keluar dari bait suci, pertama sampai di pergelangan kaki, lalu kemudian sampai ke lutut, lalu kemudian sampai ke pinggang, dan pada akhirnya sampai tidak bisa dibuat berjalan lagi, sampai dikatakan kita harus berenang, mengikuti aliran dan arus air. Nah, kalau saudara lihat lagi lebih jauh, kita lihat dari ayat 7. Keren sekali Bapak Ibu. Ayat 7. Dalam perjalanan pulang, jadi di penglihatan itu ya, masih dalam penglihatan Yeskiel, jadi ini bukan air beneran yang keluar ya. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di air asin, laut asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, Anda perhatikan di sini, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Wow, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Anda lihat lebih jauh. Maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya. Mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim, daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan di laut besar, sangat banyak. Berkali-kali ada pemakaian kata sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Jadi tidak semua yang garam itu menjadi tawar, masih ada tempat untuk mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu. Daunnya tidak pernah layu, saudara ya. Dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan, ini amazing kata-kata ini ya, tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Jadi buah yang kemarin sudah ada buah, itu belum habis. Tiap bulan ada lagi buah yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amin. Saudara, beranjak dari Yeskiel 47, saya mau sharing sebentar bahwa saya nggak tahu bagaimana kondisi teman-teman di Amerika, tapi kondisi banyak teman-teman yang ada di Indonesia karena setiap minggu dan ketiga dan keempat saya selalu ke Indonesia, every month. Jadi saya seringkali mendengar curhat, baik itu dari pengusaha maupun dari bukan pengusaha. Jadi saya mendengar cukup banyak curhat yang menggambarkan sepertinya kondisi mereka makin kesininya makin banyak struggle, makin kesininya makin banyak perlu perjuangan. Dan bahkan beberapa minggu yang lalu saya menerima telepon dari seorang pengusaha besar dan singkatnya dia tanya sama saya, Ibu Ruth dapat apa dari Tuhan? Saya tanya kenapa? Lalu singkatnya dia ceritakan kondisi yang terjadi. Kesimpulannya makin tidak mudah lah, istilahnya begitu. Dan saya percaya begini,
ketika Tuhan menyampaikan sesuatu hal-hal yang mungkin kurang enak di hari-hari ke depan, saya percaya Tuhan selalu memberikan solusi. Nah, satu kali beberapa minggu lalu saya bisa tiba-tiba mendapatkan hal baru dari Yeskiel 47, saya amazed. Saya pikir kita perlu belajar dari Yeskiel 47. Anda lihat, saudara, yang saya tunjukkan mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 12. Itu hal-hal yang luar biasa. Anda perhatikan bagaimana air laut loh ini ya, air laut. Yang airnya asin dibikin menjadi yang mengandung banyak garam, air itu menjadi tawar. Masalahnya yang dibikin yang dibikin tawar ini bukan air kubangan, bukan air parit, tapi air laut. Saya mau tanya, seberapa besar volume jumlah dari air laut bisa ditawarin sama air yang keluar dari bait suci? Berarti kan ini dampak. Air yang keluar dari bait suci ini efeknya mega efek kalau menurut saya, sampai menawarkan air laut loh saudara, bukan danau. Oke lah, danau aja kita emis misalnya ya, tapi ini menawarkan air laut. Ada orang bilang begini, bagaimana mungkin kita bisa menawarkan air laut? Karena itu terlalu huge gitu kan, terlalu besar, luas banget. Tapi air laut bisa dibikin tawar. Wow. Terus kemudian dituliskan begini, kemana air itu mengalir, semua yang ada di situ jadi hidup. Saya berdoa ketika banyak teman-teman kita sedang struggle dengan kondisi ekonomi terutama ya. Kita juga mungkin ada teman-teman di Amerika juga mengikuti berita yang di Indonesia. Bagaimana pem-PHK cukup banyak yang terjadi ya. Saya sendiri menerima email maupun DM maupun WhatsApp yang intinya minta dukungan doa untuk pekerjaan karena beberapa dari anak Tuhan mereka di PHK juga. Nah, saudara, ini merupakan satu concern kita bahwa memang tahun-tahun ke sekarang ini makin kesononya makin nggak mudah. Nah, saya berharap sih seperti air ini ya, air yang keluar dari bait suci ini, kemana dia jalan, itu hidup loh, ya kan? Keren banget. Semua yang dialiri menjadi hidup. Dan saya berharap kita semuanya, teman-teman semuanya, baik yang di Zoom maupun di YouTube, makin kesononya, kita akan mengalami seperti penglihatan ini. Apa yang kita jalan kemana akan menjadi hidup. Bukan hanya kita dan keluarga yang hidup, tapi sekeliling kita pun juga ikut hidup. Teman-teman di BMC New York pun akan ikut hidup. Dan Alkitab menuliskan bukan cuma hidup seperti orang survive. Karena kalau orang survive itu berarti pengertiannya ya pokoknya hidup lah. Asal nggak jadi mati. Tapi Alkitab menuliskan ikan-ikannya yang berkeriapan itu menjadi hidup dan menjadi sangat banyak. Nah, Anda lihat bukan cuma survive loh, tapi juga quantity, bukan quantity aja ya, bukan survive aja, tapi quality-nya. Quality-nya betul-betul quality bukan KW1 loh Bapak Ibu. Quality-nya benar-benar quality yang paling top. Anda bisa membayangkan nggak di tengah kondisi banyak kekeringan secara ekonomi, di banyak kondisi banyak PHK. Saya membayangkan aplikasi dalam kehidupan nyata itu kayak apa. Anak-anak Tuhan, teman-teman kita bisa mengalami miracle yang bukan membuat mereka cuman survive. Pokoknya ada uang untuk makan, bayar listrik, untuk hidup. Tapi Alkitab menuliskan sampai bisa menjadi sangat banyak dan kualitasnya sangat top gitu kan. Ini sesuatu yang secara logika tidak masuk akal bagaimana di tengah kondisi kering, bagaimana di tengah kondisi banyak perjuangan, tapi anak Tuhan mungkin nggak bisa mengalami kualitas hidup yang luar biasa seperti di Yeskiel 47.
Saya masih ingat, contohnya jelas adalah Ishak. Contoh yang paling sering saya mention ribuan kali ya. Bagaimana di tengah seluruh dunia sedang kekeringan, Ishak, the only one yang panen 100 kali lipat. Bahkan sampai hari ini saya belum pernah menemukan sebuah perusahaan yang bisa cuan 100 kali lipat in 1 year. Dalam 1 tahun, BEP-nya kembali bahkan berlipat 100 kali lipat. Tapi bagaimana mungkin di tengah kondisi yang sangat ekstrim kering, Ishak mengalami ekstrim kelimpahan. Nah, ini kedua ekstrim yang bertolak belakang bagai langit dan bumi. Tapi sekali lagi, bukankah Tuhan sendiri berbicara begini? Karena rancanganmu dengan rancanganku itu berbeda, seperti jauhnya dari langit dengan bumi. Berarti kalaupun kondisi kita ekstrim kering, seperti kondisi Ishak, tidak mustahil, tidak ada yang namanya tidak mungkin Tuhan yang ekstrim di langit. Amin, saudara. Kita yang di bawah ekstrim kering, Tuhan bisa membuat kondisi kualitas hidup yang ekstrim luar biasa, kebalikan seperti langit dengan bumi. Bukankah itu yang terjadi, saudara? Nah, kemudian saudara kalau baca lebih jauh lagi, sampai orang-orang di sekitar itu, penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya. Nih lihat, berkatnya bukan cuma buat diri sendiri, tapi orang-orang sekitarnya mereka pun hidup. Bukan cuma mereka hidup, tapi juga mereka menikmati quality yang luar biasa dalam hidup mereka. Jadi qualified life, hidup yang berkualitas, berkualitas. Kemudian kita lihat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan di ayat 10. Ikannya sudah banyak, berlimpah. Jadi pertama ikannya sudah hidup, berlimpah, dan jenisnya banyak lagi, bukan monoton, saudara. Jenisnya banyak sekali, lihat ya. Sudah ikannya hidup, tadi yang menjadi dari asin menjadi tawar sehingga semua yang berkeriapan hidup, lalu mulai itu banyak, jumlahnya berlimpah, dan ditambah jenis-jenisnya juga banyak. Wow, aneka ragam. Lalu dituliskan di ayat 11, luar biasa, penglihatan ini komplit sekali. Tuhan tuh kalau saya percaya kalau menyediakan berkat juga akan komplit seperti ini. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Sempat saya terpikir kalau melihat penglihatan ini, saudara membaca, saya kepikir gini, lah orang-orang yang selama ini pekerjaannya mengambil garam, gimana dong? Jadi lose job dong. Jadi kehilangan pekerjaan dong. Iya kan? Sekarang AI mulai mulai banyak. Sekarang AI mulai luar biasa, saudara. Orang-orang berkata begini, adakah mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan oleh AI? Saya berharap seperti penglihatan di kisah Yeskiel 47. Orang-orang yang pekerjaannya mengambil garam, mereka tetap tidak kehilangan pekerjaan. Karena Alkitab menuliskan ada rawa-rawa dan paya-payanya tidak menjadi tawar, tetapi tempat mengambil garam. Amazing nggak? Nah, Anda bayangkan kalau garamnya dari laut itu jumlahnya banyak, lalu lautnya dibikin tawar, berarti garamnya sama Tuhan dipindahin ke paya-paya dan rawa-rawa yang jumlahnya akan juga numpuk di sana. Jadi saya tetap percaya ada orang-orang yang tidak kehilangan pekerjaan di sini. Anda lihat, Anda lihat setiap bagian, setiap bidang, setiap pihak Tuhan pelihara dengan luar biasa di situ. Iya kan? Kemudian dia Anda baca, ini bicara tentang ikan. Bagaimana dengan tentang orang penangkap penghasil garam. Jadi sudah bicara tentang ikan, tentang orangnya. Kemudian kita lihat ayat 12 nih tentang pohon, Saudara. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon, buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudara, ini amazing lagi ya. Eh, buahnya setiap bulan ada loh, Bapak Ibu. Jadi setiap bulan ada buah. Saya berharap hidup kita juga akan seperti ini. Setiap bulan, yang kemarin belum habis loh. Ini bulan ada lagi. Wah, ini
Haujek banget ini, haujek banget. Yang kemarin belum habis, bulan ini ada lagi. Coba Bapak Ibu bayangin berapa banyak teman-teman kita yang seringkali kadang-kadang jok guyonan gini. Ya ampun, bulannya belum habis, uang gajian sudah habis, ya kan? Bulannya belum habis, baru minggu kedua sudah habis. Gimana menjalani minggu sisanya? Ini kan gambaran banyak orang-orang bisa ngalamin seperti ini, tapi di sini enggak loh. Yang kemarin belum habis, buahnya masih ada lagi. Berarti yang kemarin itu masih bisa menjadi tabungan kan gitu loh. Masih bisa menjadi ransum, tapi masih bisa juga dibagi-bagi karena terlalu banyak Bapak Ibu. Karena kalau disimpan terus akan busuk kan buahnya. Jadi akhirnya apa? Orang yang mengalami seperti ini, dia tidak akan pelit, saudara. Buah pasti tidak akan pelit ya. Karena buahnya itu kan bisa busuk kalau disimpan kelamaan. Jadi dibagi-bagi. Waktu dibagi-bagi, orang pada tanya, loh kamu tidak mau ta? Kamu tidak mau pakai ta? Kamu tidak makan kah? Kok buahnya dibagi? Tenang aja, terlalu banyak. Kalau tidak dibagi-bagi, toh nanti busuk. Jadi terlalu banyak. Saya berdoa ya, kita kan sampai pada satu sikon di mana kita tuh bisa memberkati orang lain dan kita masih akan bisa berkata begini, terlalu banyak. Kalau enggak bagi gini juga pusing saya ya, terlalu banyak gitu kan. Saya berdoa berkati anak-anak Tuhan sampai level seperti ini, saudara. Dan yang amazing, setiap bagian dari pohon ini berguna sekali, saudara. Bukan cuma buahnya, tapi daunnya juga dipakai menjadi obat. Jadi setiap bagian dari hidupnya tidak ada yang uh, sia-sia, tidak ada yang dibuang, tidak ada yang tidak berguna. Saya berharap bahwa hidup kita di hari-hari ke depan seperti kondisi Ishak mungkin diizinkan sampai fase ekstrim kering, tapi kita akan menjadi ekstrim yang dapat favor Tuhan. Sampai segitu banyak. Saya membayangkan, pernah membayangkan enggak Ishak dapat panenan 100 kali lipat. Saya yakin Ishak akan bagi-bagi, saudara. Ishak akan bagi-bagi. Kan 100 kali lipat. So much. Terlalu banyak buat satu endil Ishak sama istrinya. Ya kan? Yang waktu itu juga belum punya anak. Jadi terlalu banyak. Dia akan bagi-bagi, saudara. Ya kan? Setiap bagian hidupnya betul-betul menjadi berguna. Setiap bagian hidupnya betul-betul menjadi berkat. Hidup teman-teman di BMC juga akan menjadi berkat. Setiap bagian dari apapun yang ada di hidupmu, yang nempel di hidupmu, jadi berkat bagi banyak orang. Ini yang saya tangkap dari pesan Tuhan beberapa waktu terakhir ini. Dan yang menjadi pertanyaan, lalu apa? Saya secara pribadi mau banget kalau Yeskiel 47 ini penglihatan Yeskiel benar-benar terjadi dalam hidup saya. Saya cari tahu bagaimana. Saudara bicara tentang air. Kan ini kita ngomong soal sungai yang tadi dari pergelangan kaki sampai akhirnya kita tidak bisa jalan, harus berenang. Kita berarti bicara tentang air. Saya ingat tentang satu cerita di mana Yesus menemui seorang perempuan Samaria di tepi sumur. Yesus berkata begini, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu haus. Kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum hidup, air hidup, maka kamu tidak akan haus selama-lamanya. Selama-lamanya. Setuju ya Bapak Ibu? Selama-lamanya. Jadi saya percaya di dalam konteks perjanjian baru, air ini mengarah menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus. Ya, air yang keluar dari bait suci yang mengarah menghadap ke timur. Yesus keluar, Yesus turun dari surga kepada saudara dan saya. Kayak bukankah ia dijuluki juga sebagai bintang fajar, bintang timur, ya kan? Jadi saya percaya bahwa air ini berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan cerita sampai dari air itu pergelangan kaki sampai kita itu berenang? Apa yang diartikan itu? Saya teringat satu perikop dalam Yesaya.
Kalau Bapak Ibu buka Yesaya, kita akan melihat Saudara dalam Yesaya pasal ke-48 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 19. Yesaya 48. Kita akan melihat one by one apa pengertiannya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Bicara tentang sungai dalam Yesaya 47, saya teringat Yesaya 48 ada kemiripan dengan sungai di Yesaya 47. Sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Jadi bagaimana dong artinya air keluar dari bait suci? Kita tahu air bicara tentang Yesus, bisa direferensikan, dirujuk kepada pengertian pribadi Yesus. Di dalam pasal 48 dari Yesaya 48 dituliskan ayat 18. Kebahagiaan terus berlimpah seperti gelombang laut, sungai yang tidak pernah kering, ya kan? Nah, ini kok mirip paralel dengan Yesaya 47 tadi. Lalu Yesaya 48 konteksnya bicara tentang apa? Ayat 18a. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Jadi bagaimana sungai yang tidak pernah kering itu bisa terjadi? Bagaimana kebahagiaanmu yang terus berlimpah itu akan terjadi? Bagaimana sungai yang berlimpah mengalir keluar seperti air yang keluar dari bait suci itu terjadi? Pengertiannya adalah kamu mendengarkan, memperhatikan perintah-perintahku. Kalau boleh saya singkat. Berarti ayat 17 bicara aku yang mengajar kamu, yang menuntun kamu di jalan yang harus kamu tempuh. Dengan kata lain, dituliskan maka kan akibat ya saudara ayat 18. Maka damai sejahteramu akan bla 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 dan seterusnya. Ini akibat. Akibat dari apa? Mendengarkan Tuhan, akibat dari dituntun oleh Tuhan, akibat dari diajarin sama Tuhan. Berarti bagaimanakah kita mengalami sungai yang berlimpah-limpah seperti Yesaya 47? Yang pertama kita harus tangkap adalah hidup dipimpin oleh Tuhan. Karena ayat 17 dan 18 Yesaya 48 bilang, aku yang mengajar, aku yang menuntun, kamu dengerin perintah-perintahku, kamu menuruti instruksiku, maka kebahagiaanmu akan berlimpah dan engkau tidak akan pernah kekeringan. Oke, berarti apa? Hidup dipimpin oleh Tuhan. Jadi bagaimana kita menangkap, bisa mengalami Yesaya 47, hidup dipimpin oleh Tuhan. Garis bawahi ini dulu poin besar kita. Saya akan langsung ke aplikasinya, pertanyaannya. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh Tuhan? Kita buka Yohanes 14. Saya rindu bahwa setiap kali saya mengajarkan firman, saya pengen kita bisa ngerti aplikasinya gimana, nggak cuma teori. Ya. Hidup dipimpin oleh Tuhan itu kayak apa toh Bu Ruth gitu kan. Kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini bicara tentang Roh Kudus, ya kan? Lalu kita lompat ke ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan apa saudara? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi bagaimana hidup dipimpin oleh Tuhan? Anda catat ya breakdown-nya ya. Bagaimana hidup dipimpin oleh Tuhan? Menurut Yohanes 14, cara Tuhan mau ngajarin kita, cara Tuhan mau nuntun kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus, di mana Roh Kudus? Di dalam kita. Sejak Pentakosta, Roh Kudus sudah dicurahkan. Saudara bisa berbahasa roh atau enggak, tidak berarti saudara enggak ada Roh Kudus. Sejak hari Pentakosta, Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan Tuhan berkata, jika kamu menerima Kristus Yesus, maka ia memberikan Roh Kudusnya. Semua yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, kalau Anda sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga sudah ada Roh Kudus di dalam saudara. Biarpun saudara mau bisa bahasa roh atau enggak, sudah ada Roh Kudus di dalam kita. Jadi jangan pernah merasa karena saudara belum bisa berbahasa roh, lalu saudara merasa terintimidasi, merasa Roh Kudus tidak ada di dalam saudara. Amin. Jadi bagaimanakah hidup dipimpin oleh Tuhan? Lewat Roh Kudus. Oke? Karena Yesus sudah mati lalu bangkit lewat Roh Kudus. Roh Kudus di mana? Ada di dalam kita. Berarti pemimpinan Tuhan ada lewat dari dalam. Oke ya, dari dalam. Di perjanjian lama, Tuhan kalau nuntun umatnya lewat nabi. Nabi kalau dituntun sama Tuhan, lewat mana? Lewat penglihatan, tapi lebih sering lewat suara audible. Suara yang berbicara dengan lantang. Hai hambaku, berjalanlah ke timur, lakukan ini. Jadi lewat dari luar. Karena pada zaman perjanjian lama nggak ada Roh Kudus. Di perjanjian baru, jadi kalau di perjanjian lama Tuhan nuntunnya dari luar. Di perjanjian baru Tuhan nuntunnya dari dalam. Karena kita sudah punya. Oke ya. Jadi ini hidup dipimpin oleh Tuhan, yaitu lewat Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sekarang pertanyaannya lagi, selalu saya serang dihadapkan pertanyaan, saya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Saya tidak bisa mendengar Tuhan bicara. Jadi ingat ya, Bapak Ibu, Tuhan bicara lewat Roh Kudus di dalam kita. Pertanyaannya, bagaimana Bu prakteknya? Nah, mungkin ini saya akan ajarin yang simpel aja ya. Kita buka Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Ayat yang ke-16. Kita akan lihat saudara. Sampai dengan ayat yang ke-18. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Nah, saya akan fokus ayat ini. Maka kamu, ayat 18 ya, tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Memberi dirimu dipimpin oleh roh. Jadi bagaimanakah, tadi kan sudah jelas ya, lewat Roh Kudus. Gimana memberi dirimu dipimpin oleh roh? Nah, saya coba buka bahasa aslinya, bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani dipimpin oleh roh itu peripateo. Peripateo.
Artinya, to walk around, jalan berputar, jalan berputar, jalan-jalan to walk around, to walk around. Oke ya, yang dari Amerika pasti ngerti lah, to walk around. Jadi pengertian to walk around ini bisa jalan berputar, tapi bisa pokoknya jalan dulu, jalan. Oke ya, just walk around, oke? Jalan sekitar gitu kan, jalan aja. Di Mazmur 23, saya ingat mirip dengan peripateo atau walk around ini. Saudara, semua yang di Alkitab itu kalau ada orang bilang perjanjian lama, perjanjian baru, kadang bertentangan, enggak. Lihat ya, ia menyegarkan jiwaku, Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan kata ia menuntun aku. Kita semua bicara tentang hidup dipimpin oleh Tuhan. Menuntun aku. Kata menuntun aku di sini, menuntun, itu dalam bahasa Ibrani. Karena perjanjian lama bahasa Ibrani. Itu dari kata makal. Makal. Saya enggak tahu, seingat saya di Surabaya ada restoran Korea namanya Makel. Kalau di Korea saya enggak tahu artinya, tapi di bahasa Ibrani Makel artinya lintasan melingkar. Lintasan melingkar. Bapak Ibu, pernahkah Anda membayangkan bahwa ketika seorang gembala membawa domba-dombanya naik ke bukit, karena kan cari rumput ya kan, karena cari rumput. eh, Waktu gembalanya membawa dombanya ke bukit, maka gembalanya itu naik ke bukit itu tidak jalan lurus loh Bapak Ibu. Kalau Anda naik ke gunung jalannya lurus, itu akan berat. Betul enggak? Akan berat sekali. Memang shortcut, maunya cepat, tapi itu berat loh. Dan dan hasilnya bisa juga Anda enggak sampai-sampai. Karena terlalu berat medannya, Anda bisa mengalami banyak bahaya. Maka yang dilakukan seorang gembala, dia akan membawa domba-dombanya agak mutar-mutar. Jadi yang jelas bukan jalan kompas, bukan shortcut. Apa maksudnya? Kok cara Tuhan menuntun, baik di perjanjian lama maupun di baru, pakai kata maga, pakai kata peripateo, ini kok jauhnya to walk around, lintasan melingkar, maksudnya apa? Hidup dipimpin oleh Tuhan, itu bahasa simpelnya tuh gini, step by step. Jalan aja dengan apa yang ada. Kata walk around itu kan sebetulnya walk around itu bukan jalan langsung muter, tapi kan walk around, you just walk. Anda jalan aja kan gitu ya. Jalan aja gitu. Jadi bagaimanakah kita hidup dipimpin oleh Tuhan? Jalan aja. Step by step. Jalan aja. Apa yang bisa Anda lakukan, lakukan. Apa yang menjadi bagianmu, lakukan. Sekarang misalnya PHK. Jalan aja. Jalan aja. Jalan aja gimana? Ngelamar kerjaan. Usia segini, ngelamar aja. Yang bisa dilakukan cuma ngelamar. Mau ngelamar dari internet, mau ngelamar dari bursa kerja, ngelamar aja. Sudah 20, ngelamar aja. Dalam 1 Samuel, pasal yang ke-16. Pada waktu, kita lihat yuk ceritanya. Nabi Samuel ini perjanjian lama loh saudara. 1 Samuel 16. Jadi kan saya bilang pada perjanjian lama itu Tuhan biasanya kan ngomong langsung sama nabi-nabinya. Jadi kalau kalau ngomong langsung itu harusnya kemungkinan chance untuk salah itu kan
nggak ada gitu kan. Kalau dengarkan dari dalam ini yang bisa banyak salah nangkepnya kan. Tapi kalau ngomong langsung terus kita dengar kan kemungkinan untuk salahnya kan kecil. Kita lihat ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul, bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Sampai sekian dulu, saudara ya. Singkatnya, Tuhan menyuruh Nabi Samuel, nabi besar, nabi yang sangat peka dengan Tuhan, untuk mengurapi raja pengganti Saul. Coba Anda lihat prosesnya step by step loh. Dari rumahnya Samuel, Tuhan tidak pernah bilang begini, kamu nanti pergi ke rumahnya Isai. Nanti kamu temuin anaknya Isai yang saat itu sedang ada di sini, itu panggilan namanya Daud, itu yang kamu urapi. Enggak loh. Enggak loh Bapak Ibu, enggak langsung, betul enggak? Step by step. Sampai di rumahnya Samuel, Samuel berangkat, suruh pergi ke rumahnya Isai. Jadi Samuel itu cuma nangkep suruh pergi ke rumah Isai. Ayat 3. Kemudian undanglah Isai. Jadi uh, guidance dari Tuhan, Anda perhatikan step by step. Undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Lihat, step by step. Nggak langsung. Tuhan nyuruh undang Isai dulu. Terus sampai sana ngapain Tuhan? Pokoknya undang Isai dulu, ke sana dulu. Setelah sampai di sana, pertanyaannya, Anda nangkep nggak? Apakah Daud langsung diurapi? Oh no, enggak loh. Apakah Tuhan langsung bukakan, lotrenya langsung dibukakan? Daud. Tidak. Lihat, lihat, lihat. Tidak. Coba perhatikan di ayat yang ke-6. Even Nabi hebat sekelas Samuel pun masih bisa salah. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu hamba Tuhan yang bisa profetik, jangan langsung 100% Anda itu percaya total karena Nabi itu juga manusia. Hamba Tuhan pun juga manusia. Ketika mereka itu masuk, Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh ini yang diurapi oleh Tuhan. Lihat, Samuel bisa salah menafsirkan langkah yang dia jalani. Perhatikan, bukankah ini sangat sangat manusiawi seperti yang kita alamin kan saudara ya kan? Sangat sangat manusiawi. Anda jalan aja. Ketika Anda jalan, contoh misalnya kepengen punya rumah. Ya melangkahlah. Jangan Anda membayangkan rumah langsung turun dari langit atau tiba-tiba ada orang datang ketok pintu saudara lalu berkata, Tuhan bicara, saya disuruh menyerahkan sertifikat rumah untuk kamu. Saudara, itu tidak pernah terjadi. Kalaupun ada satu dari sekian puluh juta, sekian ratus juta, udah impossible menghayal, saudara. Atau saudara mendoakan misalnya bagi yang masih jomblo mungkin berdoa untuk pasangan hidup. Terus saudara berpikir tiba-tiba langsung ketemu orangnya, Tuhan bicara kamulah jodoh saya. Saya kayak gini-gini malah lebih serem tahu nggak sih? Karena apa? Jangan-jangan dia sok-sok pakai suara Tuhan untuk memanipulasi itu tambah lebih mengerikan loh Bapak Ibu. Anda lihat step by step. Melangkahlah dulu. Pergi cari rumah yang kamu suka. Cari rumah, jalan aja. Tanya kepada agent, tanya cara pembayarannya, tanya ada promo apa, tanya ada paketan apa, ada kemudahan apa. Mentok semua, ya nggak apa-apa, nggak ada ruginya. Jalan aja dulu. Anda ingat ceritanya Yosua disuruh mengelilingi tembok Yeriko total
total 13 kali Anda baca cerita dalam kitab Yosua. Jangan Anda pikir hari pertama Tuhan langsung bicara gini, Yosua, bilang sama seluruh pasukan, kelilingi tembok Yeriko tiap hari sekali. Nanti pas hari yang ketujuh, baru sekian kali. Jadi total 13 kali. Enggak, Anda baca enggak. Jadi Anda bayangkan, satu hari Tuhan ngomong gini, Yosua, kelilingi Yeriko hari ini. Sekali aja, nak. Kelilingi. Dia bawa pasukannya. Ayo pasukan, Tuhan suruh kita kelilingi. Enggak boleh ngomong. Diam. Diam. Enggak boleh ngomong ya. Tidak ada kasak kusuk. Cuman diam. Jadi cuman keliling aja, Pak. Iya, keliling aja. Nggak usah ngomong. Anda bayangkan pikiran pasukannya keliling. Terus kemudian ngeliatin tembok-temboknya, aduh kok tebel sekali ya, apa mungkin nggak bisa tambah down. Terus setelah keliling, mungkin musuhnya juga ngintip ngeliat dari atas tembok. Bahkan ketika musuh ngeliat mereka sudah ancang-ancang pakai pedang, pakai tombak. Mereka cuma ngelilingi kayak orang bodoh. Anda bayangkan, Anda tahu ngelilingi tembok Yeriko, saya pernah coba ukur luasnya. Saya berusaha mencari data luasnya tembok Yeriko kalau dikelilingi. Itu total sekali keliling itu sekitar nggak sampai 1 jam, Bapak Ibu. Cuman sekian menit. Nggak sampai 1 jam. Besar, tapi tetap nggak sampai 1 jam. Nah, saudara bayangkan, lalu setelah nggak sampai 1 jam, ini orang-orang pulang, balik. Ada bayangkan, ini pasukan yang siap berperang loh katanya. Balik. Terus mereka sampai ke rumah, istri-istri tanya, loh kok sudah balik Pak? Mm-mm. Lah tadi ngapain? Sudah menangkah? Belum. Lah ngapain? Keliling. Cuman gitu aja. Anda pernah bayangin nggak? Ini sampai 6 hari. Ini kalau saya jadi pasukan, saya kan mikir gini. Saya kan mulai meragukan kepemimpinan Yosua. Ini gimana sih? Ini strategi perang apa? Kita suruh ngeliatin terus. Emangnya kita ini jalan-jalan. Kok visi ndak jelas? Tujuannya ndak jelas. Pernah ndak Anda mengikuti pimpinan Tuhan, berusaha nunggu tuntunan Tuhan? Kok nggak kelihatan titik cerah ya? Kok nggak lihat kelihatan pengharapan? Betul? Kok nggak kelihatan apa-apa? Kok nggak kelihatan pintu terbuka sedikit aja nggak kelihatan? Bukannya kelihatan tambah hari ke-6 orang-orang Yeriko bisa ketawa-ketawa. Kurang waktu ya jalan-jalan ya. Dasar, dasar. Mereka bisa keluarkan loh kata-kata kayak Goliat. Itu kan Anda tidak diceritakan semua. Kalau diceritakan detail Alkitab tidak cukup. Tapi pernah bayangkan nggak perjalanan kita mengikuti pimpinan Tuhan tuh seperti ini? Kayak orang bodoh ya. Ini mau kemana nasibnya? Kok orang orang kayak nggak ngerti tujuannya apa ya? Ini mau apa sih Tuhan? Tuhan mau kemana sih? Mbok ya ngomong gitu loh yang mana jadi aku tuh jelas. Bukankah seperti itu Bapak Ibu? Anda bisa bayangkan Yosua itu mencari pimpinan Tuhan seperti itu. Samuel aja masih bisa salah. Kadang-kadang jemaat itu ya kalau datang sama saya, ya ini loh enaknya bawa foto satu cowok calon mantu. Ibu Ruth tolong lihatkan, ini jodoh dari Tuhan enggak? Ini benar enggak? Mana saya tahu jodoh dari Tuhan. Kalau saya tahu saya sudah buka biro jodoh. Terus kemudian Anda bayangkan jemaat tiba-tiba datang begini, saya masih ingat dia waktu itu mau daftar apa jadi anggota partai Bapak Ibu. Jadi anggota partai. Terus sekonyong-konyong datang sama saya begini. Bu, tolong tanyakan Tuhan, saya masuk enggak partai ini? Saya goal enggak? Saya enaknya masuk enggak? Atau saya enggak usah? Saya bilang begini. Oh, terus dia tanya gini, Bu, tolong tanyakan sama Tuhan, apa tujuan hidup saya? Tuhan mau saya mau bikin apa? Tuhan mau saya bikin apa? Maunya Tuhan saya bikin apa? Saya bilang begini, ya ampun Bu, untuk menemukan panggilan Tuhan dalam hidup saya butuh 13 tahun. Dan Ibu minta dalam 13 detik. Yang benar aja dong. Ini loh kualitas anak-anak Tuhan yang tidak mau bayar harga, maunya kompas, potong kompas. Semuanya step by step, Bapak Ibu. Lakukan saja. Ngelamar kerja.
Bu, sudah 20 loh, Bu, masih belum-belum dapat. Lamar kerja aja. Anda tidak akan pernah tahu. Apa yang dilakukan oleh Ruth dalam cerita Ruth dan Boas? Apakah Tuhan bicara sama Ruth? Datanglah ke ladang yang sini, nak. Nanti ada cowok yang akan jatuh cinta sama kamu. Namanya Boas. Kan datang aja karena apa? Karena dia butuh cari makan. Natural. Natural sekali dia butuh cari makan. Bagian Tuhan adalah mendatangkan Boas. Lalu Tuhan membuat Boas jatuh hati. Kan kira-kira seperti itu toh. Tuhan yang menggerakkan hati Boas. Itu bagian Tuhan. Bagian Ruth, bagian Samuel, bagian Yosua. Melangkahlah. Langkahkan. Amin, saudara. Yang butuh jodoh, melangkahlah. Cari komunitas. Jangan diam di dalam kamar. Cari komunitas. Komunitas yang mana? Kalau umur kita 27, ya carilah komunitas jangan yang manula. Anda agak panjang. Karena apa? Nunggu, nunggu cucunya. Repot. Bisa sih, bisa. Tapi jadikan itu komsel kedua. Tapi komsel yang pertama, carilah komsel yang umur-umur enggak tahu berapa lah umurnya, pokoknya segitulah. Kalau Anda masuk ke umur yang teenager, ya Anda dapat brondong-brondong kan susah gitu kan. Susah, repot. Jadi ini harus jalan. Nggak bisa tabuk Ruth, saya nggak usah repot-repot kan susah datang komunitas gini. Nggak bisa Tuhan ngirimin saya. Loh, ini loh caranya Tuhan mimpin, walk around, magal, circular. Belajarlah step by step. Amin Bapak Ibu. Nanti dalam perjalanan, oh ini tutup, oh ini tidak buka, oh ini juga masih buntu. Ternyata ada satu yang buka. Coba dulu, jalan dulu gitu loh kan. Nah, Anda enak aja nih orang datang, Bu, saya ada tawaran investasi. Boleh enggak sama Tuhan? Dia tanya oh sendiri. Nanti le aku salah, kamu misu-misuin saya. Kalau saya salah, sudah enggak dibayar, sudah enggak dikasih apa-apa, enggak dapat untung, aku disalahin. Gara-gara Bu Ruth, saya rugi. Saya paling enggak mau Bapak Ibu kalau ditanya jemaat investasi. Karena saya bilang gini, kalau saya tahu saya investasi sendiri, Pak, saya tidak akan ngomong dulu sama Bapak. Kalau saya tahu, saya tak investasi dulu nanti ya Pak ya. Kalau saya sudah berhasil, baru Bapak tak kasih tahu, tak ajarin. Kan gitu toh Bapak Ibu. Lelek salah, ayah yang dimarahin. Kalau salah yang saya ditunjuk, nabi sesat. Nabi palsu, repot, susah jadi profetik. Padahal apa? Nabi Samuel pun kelas kakap. Masih dia berpikir, oh ini Eliab ini. Eliab ini pasti ini dari Tuhan. Tuhan ngomong enggak, enggak. Ada ada enggak serak gitu loh. Jadi saudara, kadang-kadang dalam Yesaya 48 tadi bilang begini, damai sejahteraku, damai sejahteramu akan mengalir seperti sungai. Jadi ketika kita step by step berjalan dengan Tuhan, kalau ada sedikit aja enggak serak, saudara jangan diterabas. Lebih baik retreat dulu. Tapi kalau yang soal ndak serak ini ndak berlaku ya untuk jodoh ya Bapak Ibu. Ndak berlaku. Karena kalau yang soal jodoh sudah serak duluan. Tuhan ndak pun tetap serak. Tuhan bilang no, serak Tuhan. Tuhan bilang tidak, nggak tahu. Pokoknya aku mau Tuhan. Tuhan bilang aku ndak mau, aku yang mau kok Tuhan ini gimana. Jadi pokoknya kita jalan step by step. Kalau ketika ada sesuatu kok yang nggak pas saja ya, kok nggak serak ya, kok kayaknya kurang yakin, jangan jangan gegabah, jangan gegabah. Jadi kita belajar hidup dipimpin oleh Tuhan step by step. Yang kedua, oke ya, sungai. Saya mau ajak lihat kitab Kidung Agung. Oke, Kidung Agung. Kita akan lihat ayat pasal yang ketujuh.
Kita akan melihat dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Jadi pengertian pertama, air keluar dari bait suci adalah kita hidup dipimpin oleh Tuhan. Saya berdoa teman-teman setelah ini belajar untuk hidup dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana Bu? Saya kan tidak bisa mendengar suara Tuhan. Step by step aja. Anda butuh pekerjaan, datang sama Tuhan. Aku butuh pekerjaan. Udah, lakukan bagian Anda. Dan izinkan Tuhan memimpin. Ayat yang ke-12 sampai 13. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Semerbak bau buah dudaim. Dekat pintu kita ada berbagai buah yang lesat. Perhatikan saudara, ada kemiripan di sini. Yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Jadi rupanya, tadi kan di dalam Yeskiel 47 saya kan cerita, ada buah yang sudah dihasilkan dari bulan-bulan yang lalu. Itu belum habis, bulan ini sudah ada buah lagi. Nah, Anda perhatikan ada kemiripan. Buah-buah yang lesat yang telah lama sudah dipetik dan yang baru saja dipetik. Berarti ada yang sudah lama dan yang baru saja. Mirip dengan Yeskiel 47 tadi. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Saudara, kalau Anda baca ini, apakah yang harus istilahnya kenapa bisa terjadi buah-buah lesat yang lama dan baru saja dipetik, disimpan? Kuncinya ayat 12 dan ayat 13 bagian A, kalau kita perhatikan, ini bicara tentang apa? Pengantin laki-laki ngomong ke pengantin perempuan. Ngomong kemana? Diajak pacaran, diajak berkencan, diajak berkasih-kasihan, diajak bermesraan. Di sanalah aku memberikan cintaku kepadamu. Tidak lain dan tidak bisa disangkal. Kalau saudara pengen ngalamin Yeskiel 47, maka ini bicara tentang sebuah keintiman dengan Tuhan. Sebuah keintiman dengan Tuhan. Oke. Jadi kita bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Maka apapun yang terjadi, jangan pernah gantikan yang satu ini. Kemarin saya mengadakan satu PR bersama dengan komunitas. Saya bilang, yuk kita bikin program 24 hour with God. Artinya kita belajar setiap jam ngobrol sama Tuhan. Every hour. Tiap jam yuk kita bangun habit kita. Jadi bahwa bergaul karib dengan Tuhan bukan hanya di kamar doa. Kalau itu menurut saya bukan bergaul karib sih. Saudara kalau bergaul karib dengan pasangan kan all the time, betul nggak? All the time. Masa nunggu gini? Ya saya tuh ngobrol sama suami itu ada jamnya, Bu. Oh ya, jam berapa? Ya dari pokok sudah tak jadwal jam 4 sampai jam 5 Bu. Itu wis ngobrol sama suami saya. Di luar itu ya nggak ada urusan sama suami saya ngerjain yang lain. Pokoknya khusus jam ngobrol sama suami saya itu jam 4 sampai jam 5. Mungkin Anda bisa ketawa, tapi bukankah itu yang kita lakukan sama Tuhan? Lalu kita mengklaim diri kita sudah akrab. Lalu kita mengklaim kita sudah sangat intim sama Tuhan. Is it right? Anda men-schedule Tuhan jam 4 sampai jam 5 loh. Betul nggak? Terus kemudian, waktu Anda ngobrol sama suami, saya mau tanya, Anda bisa nggak ngobrol pada waktu di toilet, Anda lagi di toilet, Anda teriak gini, Pak, jangan lupa ya, telepon si A. Betul nggak? Dari toilet itu teriak-teriak, Pak, aku belum bawa anduk, bisa bawain anduk nggak? That's relationship kan? Itu hubungan kan? Tapi saudara sama saya sama Tuhan nggak kan? Ya toh? Kita kapan doanya? Ya jam 4 sampai jam 5 itu Bu, di kamar doa Bu.
Kenapa yang lain kerja, Bu, kerja? Biarpun Anda kerja, Anda occasionally juga kadang WA-an sama pasangan saudara, Anda bisa bilang gini, aku nanti pulang telat ya, aku nanti gini ya, gini. Jadi konsisten, konsisten apa ya, komunikasi benar nggak sih? Dan topik Anda, saya mau tanya, kedekatan Anda dengan seseorang itu juga bisa dilihat dari topiknya loh Bapak Ibu. Betul nggak? Kita kita kalau ngobrol sama seseorang, kalau topiknya sangat formal, kita bisa yakin bahwa dia nggak punya kedekatan sama orang itu. Betul nggak? Sekarang saya tanya, Anda ngobrol sama Tuhan topiknya apa? Kalau 90% topik Anda ngobrol sama Tuhan adalah permintaan, berarti Anda tidak punya kedekatan. Anda sebetulnya datang ke Tuhan bukan seperti papa sama anak, tapi Anda datang ke Tuhan seperti departemen pelayanan sosial. Kenapa? Karena Anda datang khusus untuk mengajukan banyak permintaan. Anda datang ke departemen whatever you call it, customer service, Anda datang ke sebuah bank, Anda datang mau permintaan-permintaan, datang kemana? Customer service kan? Kalau isinya Anda topiknya ngobrol sama Tuhan seperti itu, berarti hubungan saudara sama Tuhan adalah customer service dan klien. Tapi Tuhan bilang, aku papa. Adakah seorang ayah kalau anaknya minta roti, itu memberikan apa saudara? Batu. Relationship kita seperti anak dengan papa. Sekarang pertanyaan saya, kedekatan kita sama papa seperti apa? Karena ada anak yang tidak dekat sama papanya. Kenapa kita bisa bilang anak itu tidak dekat? Karena tidak pernah terbuka. Bagaimana dengan komunikasi saudara sama Tuhan? Saya kalau komunikasi sama Tuhan apa adanya sih Bapak Ibu dan tidak harus nunggu di kamar. Kadang di toilet pun saya ngomong sama Tuhan. Karena tiba-tiba di toilet kebayang wajah, karena tiba-tiba di toilet kebayang wajah orang yang menjengkelkan. Lalu saya bilang begini, lagi di toilet. Ih, Tuhan, orang ini mukanya ya menjengkelkan. Ih, saya pengen bokep nih orang. Saya pengen cakar-cakar nih orang. Oke Tuhan, saya lega. Loh, tapi bukankah kedekatan seperti itu, Bapak Ibu? Apa adanya kan? Benar nggak? Saya yakin dong, Pak William dan Bu Sisil nggak mungkin dong akan curhat sama saya karena nggak sedekat itu. Mungkin porsi curhatnya akan lebih ke Pak Yosua, Pak Yongki. Nah, depend on how close you are with someone kan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa isi pembicaraan Bapak Ibu sama Tuhan? That's showing how close you are. Saya berdoa isi pembicaraan Anda adalah kemesraan. Isi pembicaraan Anda adalah, bahkan kalau kita dekat sama papa mama, saya itu kadang-kadang lihat gini, ada orang tua kalau sama anaknya guyonan, gelitik-gelitikan. Lalu kita bilang, ih deket banget sama papa mamanya. Saya sama papa mama saya enggak pernah gelitik-gelitikan. Kenapa? Karena tradisi Tionghoa. Apaan sih? Apaan sih kayak gitu papa sama mama gelitik-gelitikan sama anak. Ih, tapi papa mama sekarang sudah beda, masih bisa gelitik-gelitikan. Bener nggak? Cerita cowok yang ditaksir, cerita temen yang menjengkelkan. That's showing how close you are. Karena itu saya ingin ingatkan, ayo dua hal ini. Pertama, hidup dipimpin oleh Tuhan. Dan yang kedua, bangun keintiman. Mulai dari belajar relationship diperbanyak sama Tuhan. Yuk kita sembahyang Bapak Ibu. Dan saya berharap Yeskiel 47 boleh terjadi buat kita semuanya. Kami mengucap syukur Bapa buat saat ini, hari ini. Ajar kami untuk menangkap
dan mempraktekkan. Kalau ada di antara kami yang hari ini sedang bergumul meminta pimpinan Tuhan, karena kami tahu kunci dari segala berkat kami adalah tinggal di dalam Kau. Engkau tinggal di dalam kami. Kami belajar untuk hidup dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, ajarin kami untuk praktek. Kami bawa kepada Tuhan dalam doa. Kami belajar melangkah dengan apa yang kami bisa. Kami terus bangun relationship kami dengan Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau akan bawa kami dituntun makin hari makin luar biasa. Dan kami akan melihat seperti Ishak, sekalipun di tanah kering, tidak pernah berkekurangan kasih setia Tuhan. Hamba berdoa memberkati semua anak-anak Tuhan, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Biarlah berkat-Mu melimpah atas mereka semua. Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.